Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menganalisis penjelasan dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi saya, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Fungsi utama pesan dalam organisasi ada 4. Yang pertama yaitu menurut Kane. Yang pertamanya itu fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan produksi. Yang keduanya fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga fungsi pesan dalam organisasi terkait dengan penerimaan. Yang keempat terkait dengan pengelolaan organisasi. Karena Kane melihat itu dari fungsi pesan atau informasi yang ada di sebuah organisasi produksi. Selanjutnya, kalau menurut Randy, fungsi pesan dalam organisasi itu ada 3. Alasan pengiriman pesan yang pertama, untuk pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang, bagian per bagian yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua yaitu untuk pemeliharaan. Yang ketiga untuk kemanusiaan. Selanjutnya menurut Thierry ada 5, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua pesan atau informasi yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, dia melihat dari garis perintah bahwa dari pesan yang disampaikan adalah untuk memberikan perintah. Yang keempat yaitu memberikan instruksi. Yang kelima, mengintegrasikan organisasi menjadi satu untuk mencapai tujuan dalam proses kerjasama dan hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi. Pendapat dari Taire ini sangat umum dan bisa dipakai oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi. Fungsi pesan atau MISEK dalam proses komunikasi dalam organisasi menurut Grandpound menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim sengaja ataupun tidak yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu mengatur segala sesuatu termasuk pekerjaan, perilaku, pola yang terjadi di dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui, artinya informasi-informasi tersebut akan disebarkan sehingga terjadilah pembaharuan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, integrasi, bahwa setiap organisasi itu bagian-bagian yang terpisah, artinya mereka melakukan masing-masing, tetapi yang namanya organisasi itu adalah satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan organisasi atau tujuan bersama. Yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Selanjutnya, dari macam-macam pendapat di atas, ada kecenderungan bagian atau tujuan atau fungsi yang disampaikan secara berbeda-beda. 4 fungsi secara umum adalah yang pertama, pesan tugas. Pesan-pesan berfungsi untuk tugas, bahwa pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan yang ada di sebuah organisasi, kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Pesan ini sangat penting dalam organisasi sebab organisasi akan selalu terkait dengan tugas dan kewajiban. Yang kedua, yakninya fungsi pesan pemeliharaan. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal yang abadi dalam jangka waktu
yang lebih panjang dan berhubungan dengan pencapaian dari output. Memelihara sebuah pesan demi terpeliharanya hubungan sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan jobnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Artinya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, kemudian pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban, yang artinya yang membuat sebuah lembaga bertahan itu adalah kinerja dari orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi yang terkait dengan manusianya, artinya ada kondisi verbal dan non-verbal yang ada disampaikan oleh perusahaan atau mengambil kebijakan dari peraturan-peraturan lain yang sudah dikembangkan bahwa segala sesuatu ini diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka diperlihatkan. Contohnya mereka yang melakukan pekerjaan yang terbaik maka akan mendapatkan reward atau penghargaan. Yang keempat, yakni pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan yang terjadi dalam lingkungannya. Artinya, ada satu kondisi yang ada perubahan kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua bagian yang ada di lembaga tanpa melalui pesan, sinyal atau pesan verbal dan non-verbal. Melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi adalah fungsi pembaharuan, bahwa pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan. Selanjutnya, jaringan dalam komunikasi dibedakan menjadi formal dan informal. Dilihat dari jaringan formal, biasanya mengalir dari atas ke bawah atau horizontal, atau selevel atau diagonal. Ada 3 bentuk utama arus jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti dalam struktur organisasi formal. Yang pertama itu downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Dari pimpinan ke bawahan, komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalirnya lanjut dari pimpinan kepada karyawannya. Menurut pendapat Lewis, menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang, menghilangkan kecurigaan kepada seseorang. Ada beberapa tipe secara umum dalam bagian ini, ada 5. Yang pertama, instruksi tugas disampaikan melalui perintah. Selanjutnya yaitu rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, ideologi. Ideologi merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional, mencari sokongan dan antusiasme dari anggota organisasi guna untuk mendapatkan loyalitas mereka. Yang keempat, yaitu informasi pesan, adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi. Yang kelima, yaitu balikan, adalah pesan informasi mengenai ketepatan individu dalam perusahaan itu dalam melakukan pekerjaannya, dan ini adalah bentuk proses komunikasi 2 arah, sehingga efeknya adalah setiap pegawai melakukan sesuai dengan permintaan. Yang kedua itu downward and upward communication, itu komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan ke atasan, dari tingkat yang lebih rendah yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memberikan balikan atau kebijakan-kebijakan dalam memberikan saran, pertanyaan, pendapat, ketikan atau masukan yang membangun.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dari supervisor dan pimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan. Selanjutnya itu prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama, program komunikasi ke atas yang efektif harus berbicara dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas seharusnya terjadi terus-menerus. Yang ketiga, yakninya menggunakan saluran rutin program. Yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menekankan konsitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima yaitu memerlukan pendengar yang objektif. Yang keenam, biasanya memerlukan pengambilan tindakan atau respon yang jelas terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, menggunakan berbagai macam. Yang ketiga yaitu horizontal communication atau satu level, artinya pesan di antara orang-orang yang dalam organisasi itu memiliki posisi yang sama, contohnya karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.